Bab 566. Semua orang tertawa, tidak ada yang mengira ada cerita batin yang luar biasa saat itu. Meskipun Charlie tidak pandai mengevaluasi masalah ini, dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Tak disangka, ayah mertua tua itu masih punya cerita seperti ini. Ibu mertua selalu seperti itu, dan dia juga mabuk dan di tempat tidur dengan ayah mertuanya yang sudah tua, jadi dia telah mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu dengannya. Ini iblis. Teman sekelas lainnya tidak dapat menahan simpati untuk Yakub, dan mereka semua berbicara untuk menyemangati dan menghiburnya. Pan Ming menatap Jacob kali ini, dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru bersimpati dengan Jacob. Faktanya, sangat menyedihkan bagi Elaine untuk menikahi Yakub. Semua orang bertanya dengan bingung, ada apa dengan dia? Bukankah itu lebih dari cukup bagi Jacob untuk memberikan kompensasi padanya? Pan Ming menghela nafas dan berkata, hei, kamu tidak tahu apa-apa. Elaine, yang dulu, ingin mencari generasi kedua yang kaya, jadi dia jatuh cinta pada Jacob. Dia merasa keluarga Wilson kaya pada saat itu. Nyonya kok? Berbicara tentang ini, Pan Ming mengubah topik pembicaraan dan tertawa. Tetapi siapa tahu, Jacob akan menjadi sangat boros setelah lulus. Dia tidak memiliki sumber daya dan tidak ada perhatian dalam keluarga, dan keluarga Wilson juga menjadi semakin sunyi. Elaine ingin menjadi generasi kedua yang kaya, tetapi tiba-tiba berakhir dengan sutra yang bau. Jacob sangat malu dan marah, wajahnya memerah, dan dia menahan untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, Pan Ming, aku tidak perlu kamu berbicara terlalu banyak tentang aku. Pan Ming mendengus dingin dan berkata, Jacob, siapa yang tidak tahu tentang urusan keluarganya di Aurous Hill? Jika Anda tidak mengizinkan saya berbicara, bukankah Anda punya cara lain untuk bertanya? Saat dia berkata, Pan Ming berkata dengan lantang, awalnya, keluarga Wilson Anda masih memiliki beberapa aset. Begitu keluar rumah, Anda masih bisa menggertak seseorang dengan nama keluarga Wilson. Sekarang keluarga Wilson dingin. Elaine adalah pengunjung klub mahjong setiap hari, tidak berbisnis. Menantu laki-laki yang tinggal ini masih menyia-nyiakan sisa makanan di rumah. Seluruh keluarga, sekarang hidup dari anak perempuan saja? Saya tidak tahu apa yang putri Anda lakukan di kehidupan sebelumnya. Sungguh memilukan untuk menikahi suami sampah seperti ini dalam keluarga seperti Anda. Charlie tidak bisa membantu mendengar ini. Tidak masalah untuk mengatakan bahwa Anda dapat mengatakan bahwa ayah mertua dan ibu mertua tua, tetapi Anda tidak dapat mengatakan Claire. Karena dia adalah istrinya. Jadi dia mengerutkan kening dan berkata, Paman Pan Ming, kamu hanya perlu tinggal di rumahmu sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga kami. Pan Ming berkata dengan ekspresi jijik, apa? Sebagai teman sekelas lama, saya masih tidak peduli dengan situasi keluarga Anda. Lagi pula, dia berkata dengan wajah sombong, saya hanya berpikir itu tidak berharga untuk putri Jacob. Pan Ming semakin bersemangat saat dia berbicara, berdiri dan berseru, lihat saya, seorang kader perusahaan petrokimia di tingkat departemen, sekarang saya pergi ke unit setiap hari untuk check-in, dan mendapatkan gaji 20,000 sebulan. Saya akan berusia 65 tahun di tahun ini. Setelah pensiun bulanan lebih dari 20,000, dan penggantian 100% untuk perawatan medis dan hal-hal lain. Istri saya juga seorang pegawai kader tingkat seksi di sebuah perusahaan petrokimia, 156.000 sebulan, setelah itu kami berdua pensiun nasional harus membayar 40,000 sebulan. Lihat Jacob dan Elaine lagi. Keduanya berusia 50-an dan tidak memiliki pekerjaan formal. Jika mereka menjadi tua di masa depan dan bahkan tidak memiliki pensiun, bukankah mereka akan menjadi beban sosial? Karena itu, dia menarik menantu laki-lakinya dan berkata dengan serius, lihatlah menantu saya, CEO perusahaan teknologi Aurous Hill Das, perusahaan itu akan segera terdaftar di GM. Perusahaan akan mendapat keuntungan 1 atau 2 miliar dalam setahun, bahkan jika menempatkannya di seluruh Aurous Hill, itu bisa dianggap sebagai kelompok orang teratas. Keluarga kami berkembang pesat, dan inilah yang kami jalani. Ada suara-suara yang membuat iri dari semua orang di sekitar, dan mereka tidak mendengarkan Pan Ming dan Jones Jian. Memang, fondasi ekonomi keluarga mereka sudah sangat membuat iri di antara teman-teman lama ini. Pan Ming juga sangat menikmati kekaguman dan kecemburuan di sekitarnya saat ini. Dia memandang Jacob dan Charlie dengan jijik dan berpikir, saya telah menantikan pertarungan wajah ini selama bertahun-tahun, dan itu benar-benar tidak mengecewakan saya. Saya sangat senang permusuhan yang menyenangkan. Namun, dia tidak memperhatikan senyum jenaka di sudut mulut Charlie. Apakah sama-sama kader perusahaan petrokimia? Menantu adalah CEO Aurous Hill Das Technology Co.,
Ltd? Oke, ayah mertua tidak tahu bagaimana berurusan dengan Anda. Tanpa diduga, Anda menyatakan diri Anda takdir. Bukankah kamu baru saja menginjak kakimu dengan pistol? Bab 567. Sekarang Pan Ming melaporkan keluarganya, Charlie mengirimi Ishak sebuah WeChat di sepanjang jalan. Di WeChat, dia meminta Ishak untuk membantunya menyelidiki informasi pribadi karyawan perusahaan petrokimia Pan Ming dan istrinya. Pada saat yang sama, dia memintanya untuk memeriksa situasi terkait Aurous Hill Dust Technology Company. Ketika Ishak membantu menanyakan informasi, Pan Ming menerima semua penyembahan. Sebagian besar lansia ini sekarang bekerja di dalam sistem atau di perusahaan milik negara. Kebanyakan dari mereka hanyalah pekerja biasa. Mereka telah bekerja seumur hidup, dan sekarang mereka hanya memiliki beberapa ribu gaji, yang lebih dari cukup. Namun, Pan Ming sudah menjadi karyawan kader setingkat seksi di perusahaan petrokimia, yang membuat mereka sangat iri. Manfaat asli perusahaan petrokimia sangat bagus. Kader tingkat departemen tampaknya tidak terlalu tinggi, tetapi sebenarnya sangat jarang. Anda bisa lihat dari gajinya. Level ini sudah sangat populer, dan semua orang keluar sekaligus. Terlebih lagi, menantu mereka, Jian, ternyata adalah CEO dari sebuah perusahaan yang akan go public. Ini sangat kuat. Perusahaan terdaftar cukup kuat, dengan nilai pasar beberapa miliar atau bahkan puluhan miliar, dan Jones Jian masih sangat muda. Beri dia beberapa tahun lagi, bukankah dia akan menjadi orang super kaya? Jacob juga merasa sangat terpukul. Saat itu, Pan Ming ini adalah orang yang dikalahkannya. Dia mati-matian mengejar Mei Qing, tetapi Mei Qing bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, Mei Qing memiliki titik lemah untuknya. Sekarang Pan Ming menyebarkan rumor kemana-mana, mengatakan bahwa Mei Qing hanya menggunakan dia sebagai ban serep, yang tidak lain hanyalah omong kosong. Saat itu, dia dan Mei Qing saling mencintai, dan mereka telah lama menjadi pribadi seumur hidup. Yang paling berharga pertama kali diberikan Mei Qing padanya. Sayang sekali wanita tak tahu malu Elaine membuat jebakan. Dia mabuk dan menjalin hubungan dengannya, lalu pergi ke Mei Qing untuk pamer. Pada akhirnya, Mei Qing terpukul keras dan memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Jadi berbicara tentang itu, hari ini, dia benar-benar dirugikan oleh Elaine. Kalau tidak, dia pasti sudah menikah dengan Mei Qing, dan bahkan mereka berdua kemungkinan besar akan pergi ke luar negeri untuk belajar bersama dan kemudian tinggal di luar negeri. Saat memikirkan hal ini, Yakub merasa campur aduk, tetapi lebih getir. Sangat menyakitkan sampai dia hanya ingin menangis sekarang, dan dia tidak mau repot-repot mengenal Pan Ming. Charlie menerima WeChat dari Ishak saat ini, dan hanya dalam beberapa menit, dia telah memperoleh informasi rinci tentang keluarga Pan Ming. Pan Ming, wakil kepala Departemen Penjualan Perusahaan Petrokimia, memang punya otoritas, berpenghasilan banyak, dan rakus. Sepertinya dia hanya mendapatkan 20,000 gaji sebulan, tapi nyatanya dia sudah lama menggunakan posisinya untuk rakus ribuan juta aset. Beberapa aset yang digelapkan dipindahkan ke luar negeri, beberapa ditransfer ke nama putrinya, dan beberapa dicuci dengan berinvestasi di perusahaan Jones Jian. Adapun Jones Jian, beberapa tahun yang lalu, dia masih bau yang berkali-kali gagal dalam bisnisnya. Mengetahui bahwa Pan Ming adalah pemimpin kecil dengan kekuatan nyata di perusahaan petrokimia, dia mengejar putrinya dengan panik, dan kemudian dengan cepat membesarkan perut putrinya. Segera setelah itu, Jones Jian menikahi putrinya dan memintanya untuk mendukung bisnis tersebut. Pan Ming secara pribadi memberi Jones Jian 30 juta, dan Jones Jian memulai perusahaan. Selain itu, perusahaan teknologi Aurous Hill Dust Jones Jian pada dasarnya adalah perusahaan pencucian uang untuk beberapa toko perjudian hitam di Aurous Hill Road. Mereka membuat aplikasi crowdfunding internet, dan mereka menyebutnya crowdfunding gratis untuk pasien yang sakit. Hasilnya adalah orang-orang di jalan menyumbangkan uang hitam di lebih dari N rekening, dan kemudian mengumpulkannya, 1.100.000 disumbangkan kepada pasien fiktif itu, sehingga kinerja buku perusahaan juga sangat indah. Dan ironisnya, pelanggan terbesar perusahaan teknologi Aurous Hill Dust milik Jones Jian adalah Orvel. Orvel memiliki beberapa toko perjudian hitam bawah tanah di Aurous Hill, dan sebagian besar uang tunai dicuci melalui aplikasi crowdfunding dari Aurous Hill Dust Technology Company. Setelah Charlie melihat pesan-pesan ini, senyum puas muncul di wajahnya. Pan Ming, Jones Jian, biarkan Anda punya waktu, menunggu Anda merasa cukup, menunggu Anda, akan ada kegelapan tanpa akhir. Bab 568. Saat ini, seseorang di luar berteriak, "Yi Guru ada di sini, cepat," dan 2 anak laki-laki untuk membantu membawanya.
Jacob akhirnya menghela napas lega, dan berkata kepada Charlie, cepat dan bantu. Charlie mengangguk. Pan Ming juga berkata kepada Jones Jian, kamu juga, kami semua orang tua. Kami tidak sebaik anak-anakmu, jadi kami tidak bisa mengangkat mereka lagi. Baik. Jones Jian mengangguk, dan berjalan keluar pintu bersama Charlie. Ketika dia turun, hidung Jones Jian tegak, dan dia tidak repot-repot menatap Charlie. Charlie tidak repot-repot berbicara dengannya juga. Bagaimanapun, cucu lelaki ini dan perusahaan teknologi Aurus Hildasnya ditakdirkan untuk tercengang hari ini. Namun, Charlie masih ingin mencari waktu yang tepat untuk memberinya pukulan fatal. Seperti kata pepatah, kebahagiaan ekstrim menghasilkan kesedihan, dan Jones Jian belum begitu bahagia. Ketika mereka sampai di bawah, mereka melihat seorang guru berusia 80 tahun dengan rambut putih semua duduk di kursi roda dan melihat ke atas ke gedung sekolah tua. Di sebelahnya, ada seorang pria parubaya yang melihat Charlie turun dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar kerja keras untukmu. Aku semakin tua, dan semakin tua, jadi aku benar-benar tidak bisa mengangkatnya. Gedung pengajaran universitas terlalu tua. Bahkan tidak ada lift yang dipasang. Setelah saya pensiun, dia selalu ingin kembali ke sekolah untuk melihat-lihat, tetapi kaki saya tidak nyaman dan tidak bisa kemana-mana. Tuan tua tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu melihatku dan tidak membiarkanku bergerak, kalau tidak aku bisa memanjat. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, diajarkan seumur hidup, bukankah kamu cukup bersekolah? Tuan tua menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sikap lurus, mengajar dan mendidik orang adalah masalah seumur hidup. Pria parubaya itu tersenyum tak berdaya dan berkata, oke, penuhi keinginanmu hari ini, lalu ajari siswa lamamu. Charlie mendengarkan dengan kagum. Sikap para pendidik generasi tua ini terhadap pendidikan hampir bisa disebut iman. Jejak penghinaan melintas di wajah Jones Jian, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, ayo cepat naik, semua orang menunggu. Setelah selesai berbicara, dia memandang Charlie dan berkata, hei, datang dan bantu aku. Charlie tidak repot-repot menatapnya, dan berkata dengan enteng, aku akan melakukannya sendiri, jangan sampai aku tidak bekerja sama dengan orang kikuk sepertimu, dan kemudian jatuh atau menyentuh tuan tua. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Jones Jian memiliki ekspresi tidak percaya. Charlie mengabaikannya, berjalan ke belakang kursi roda, menjabat tangannya, langsung mengangkat seluruh kursi roda, dan berjalan ke atas dengan mantap. Kebugaran fisik Charlie berbeda dengan orang biasa. Setelah membuat pil permajaan beberapa hari yang lalu, dia sendiri makan 2 pil, dan kebugaran fisiknya telah meningkat pesat. Apalagi seorang pria yang membawa tuan tua dan kursi roda. Meskipun beratnya beberapa kali lipat, itu bukan apa-apa baginya. Mata Jones Jian sedikit terkejut, tetapi dia tidak perlu mengangkatnya. Itu hanya menghemat sedikit tenaga. Jadi dia mengikuti di belakang dan berkata sambil tersenyum, kamu memiliki begitu banyak kekuatan, kamu bisa pergi ke konstruksi situs untuk membawa batu bata dan beton. Saya punya teman yang bekerja di lokasi konstruksi. Apakah Anda ingin saya perkenalkan? Charlie menatapnya, tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa batu bata dan semen? Jones Jian dengan jijik berkata, saya sedang berbicara tentang Anda. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan gembira, oke, kamu sudah membuat pengaturan untuk dirimu sendiri dengan jelas. Lalu pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen selama 20 tahun. Bagaimana menurutmu? Bab 569. Melihat Charlie menjawab pertanyaan yang salah, Jones Jian menyesap dan berkata, apakah menari untuk berpura-pura menjadi gila dan bodoh? Sungguh berlebihan meminta Anda membawa semen. Charlie mengangguk dan tersenyum, oke, saya mengerti, saya akan mengaturnya untuk Anda. Melihat bahwa dia selalu berbicara dalam kabut, Jones Jian berkata dengan jijik, neurotik. Setelah berbicara, dia berbicara lagi. Sebagai seseorang yang datang ke sini, saya akan menasihati Anda beberapa patah kata. Anda masih muda, dan sekarang Anda keluar dan menemukan sesuatu yang serius untuk dilakukan, Anda mungkin masih berhasil. Apakah membawa semen itu rendah hati? Tidak semuanya. Tahukah Anda bahwa ada penyanyi bernama Adu? Dia membawa semen di lokasi konstruksi. Bukankah orang-orang juga membawa api? Dan sekarang dia dan YouTube sangat populer, Anda dapat mendaftar untuk sebuah akun, dan tidak apa-apa untuk memposting beberapa video yang mengandung semen di dalamnya. Mungkin itu akan populer. Charlie tersenyum dan berkata, saya punya akun YouTube, apakah Anda ingin mengikuti saya?
Jones Jian bertanya dengan nada menghina. Apakah koki keluargamu masih memutar YouTube? Berapa nomor WeChat Anda? Siapa namamu? Apakah itu kain lab terbesar di Aurous Hill? Charlie tersenyum dan berkata, nomor ponsel saya adalah 7860199911. Nama saya menantu raja, dan avatar saya adalah naga merah. Apakah Anda ingin mengikuti dan menyukainya? Raja menantu laki-laki? Jones Jian memandang Charlie dengan jijik, dan berkata, hanya kamu? Berikan menantu laki-laki sialan itu? Saya berkata, dapatkah Anda memiliki wajah? Jika Anda adalah menantu, maka saya bukan menantu atau hal lainnya. Menantu laki-laki kerajaan, menantu tuan? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kamu adalah anak yang berlumpur. Menantu? Maksud kamu apa? Jones Jian mengerutkan kening. Charlie tertawa. Menantu yang membawa semen, apa kau tidak mengerti ini? Rumput. Jones Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, anakmu benar-benar tidak tahu bagaimana memuji. Charlie mengabaikannya, menggendong guru tua dari tuan tua, berjalan beberapa langkah dengan cepat dan datang langsung ke pintu kelas. Tuan tua menepuk tangan Charlie dan berkata, anak muda, yang bisa menertawakan penghinaan, tidak rendah hati atau sombong, adalah orang yang menjanjikan pada pandangan pertama. Bagaimanapun, tuan tua memutar kursi rodanya dan memasuki ruang kelas. Jones Jian berbisik, jika kamu sangat redup, kamu tidak tahu di mana kamu dapat mengatakan bahwa dia baik. Charlie mengabaikannya, bagaimanapun, dia tidak jauh dari takdir yang dia atur untuknya. Pada saat ini, dengan kedatangan guru lama, sudah ada sorak-sorai di kelas, dan semua orang terus menyapa tuan tua. Hubungan antara guru dan siswa pada zaman itu tidak berlebihan untuk dikatakan seperti ayah dan anak. Tuan tua memandangi orang-orang parubaya yang berusia lebih dari 100 tahun dan memiliki sedikit rambut beruban. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat senang dan mengangguk berulang kali. Dia telah mengajar sepanjang hidupnya, dan dapat dikatakan bahwa Persik dan Plum ada di seluruh dunia. Melihat murid-murid ini, dia tidak merasakan penyesalan dalam hidupnya. Biarlah guru memberi kita pelajaran lagi. Seseorang bergerak secara emosional. Semua orang mengungkapkan permintaan yang sama. Tuan tua mengangguk, matanya melingkar sedikit merah, duduk di belakang podium, jari-jarinya menyentuh podium yang sudah kasar, dan perlahan berkata, halo, kelas. Halo guru. Semua orang berteriak serempak. Tuan tua mengangguk dan berkata, saya sudah tua dan tidak bisa berdiri, dan saya tidak bisa berteriak. Kualitas perkuliahannya mungkin tidak sebagus sebelumnya, jadi saya harus minta maaf kepada semuanya dulu. Bab 570. Semua orang buru-buru berkata dengan mata merah, guru, bukankah kamu mengatakan itu? Tuan tua tersenyum sedikit dan berkata, saya telah berada di sini sepanjang hidup saya, dan saya telah menyaksikan pertumbuhan Anda dan perkembangan negara ini. Saya tidak akan mengatakan apapun. Saya akan memberi Anda kata-kata, kedamaian dan kebahagiaan. Saya telah mengajar seumur hidup, saya masih miskin dan tidak berumur panjang, tetapi saya memiliki cita-cita di hati saya. Saya akan hidup bahagia dan puas dalam hidup ini tanpa penyesalan. Semua orang bertepuk tangan, terutama Jacob. Setelah mendengar kata-kata guru tersebut, dia merasa bahwa guru itu hanyalah mercusuar untuk membimbing jalan. Meskipun dia tidak punya banyak uang, dia membuang barang antik setiap hari dan menyadari hobi dan kegiatannya, jadi dia juga sangat bahagia. Tentu saja, masih ada sumber rasa sakit dalam hidupnya, dan sumber rasa sakit itu adalah Elaine. Tuan tua sudah terlalu tua dan kekurangan energi. Dia memberi semua orang pelajaran Tiongkok kuno di atas panggung. Setelah itu, dia tampak sedikit terengah-engah, dan semua orang dengan cepat membantunya. Setiap orang puas mendengar ceramah guru tua itu lagi, jadi saya sangat berterima kasih kepada guru tua. Pan Ming berkata saat ini, karena keinginan semua orang untuk menghadiri kelas sudah berakhir, dan jarang ada pertemuan hari ini, maka saya akan meminta menantu laki-laki saya untuk mengatur tempat bagi semua orang sehingga semua orang dapat pergi bersama dan bersantai. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Jones Jian dan bertanya, ngomong-ngomong, Jones Jian, apakah Anda punya tempat yang cocok untuk direkomendasikan? Ingin tempat terbaik. Jones Jian mengangguk dan berkata, baru-baru ini, kami membuka klub yang brilian di Aurous Hill. Ini adalah milik keluarga Song, keluarga terbesar di Aurous Hill. Saat ini tempat rekreasi dan hiburan paling mewah di Aurous Hill. Saya kebetulan menjadi anggota di sana. Kami akan segera pergi ke sana.
Mari bersenang-senang di sana, dan saya semua termasuk untuk konsumsi semua orang hari ini. Mendengar bahwa Jones Jian adalah anggota Brilliant Club, semua orang terkesima. Klub sebrilian ini benar-benar luar biasa. Semua orang tahu bahwa ini adalah tempat teratas dan paling mewah di Aurous Hill. Mereka yang bisa berbaur di sini semuanya adalah orang-orang hebat. Dengan kata lain, jika Anda tidak dapat bergabung dengan Aurous Hill kelas atas, Anda tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menjadi anggota Brilliant Club. Keanggotaan Brilliant Club ini juga menjadi acuan penting untuk mengukur status seseorang. Jones Jian bisa menjadi anggota Brilliant Club di usia muda. Ini memang luar biasa. Selain itu, meskipun semua orang pernah mendengar tentang Brilliant Club, selain Jones Jian, tidak ada orang paruh baya dan lanjut usia ini yang menjadi anggota Brilliant Club. Jangankan anggota Brilliant Club, tak satu pun dari orang paruh baya dan lanjut usia ini bahkan memiliki kesempatan untuk masuk ke Brilliant Club. Tidak ada yang pernah mengalami seperti apa klub rekreasi top di Aurous Hill itu. Sekarang, berkat restu Jones Jian, semua orang memiliki kesempatan untuk pergi ke klub yang brilian untuk melihatnya. Bukankah terlalu luar biasa untuk masuk dan mengambil gambar dan memposting ke lingkaran teman? Akibatnya, semua orang kembali menyanjung Jones Jian. Jones Jian secara alami bangga bahwa anggota Brilliant Club adalah senjata yang dia gunakan untuk memaksa penampilan luar selama periode terakhir, dan dia telah mencobanya berulang kali. Setiap kali dia menyatakan bahwa dia adalah anggota Brilliant Club, dia selalu bisa mendapatkan rasa hormat dan sanjungan dari sekitarnya, yang membuatnya sangat berguna. Namun, keanggotaannya di klub cemerlang ini sebenarnya bukan kualifikasinya, tetapi dia memohon kepada Orvel beberapa kali, dan Orvel maju untuk membantunya menanganinya. Jika bukan karena dia digunakan saat mencuci uang judi, Orvel tidak akan membantunya. Lagi pula, di mata Orvel, orang seperti ini tidak berbeda dengan Harleo, yang pada awalnya adalah penipu P2P, dan hanya seekor anjing yang melakukan sesuatu untuknya. Selalu biarkan anjing mengumpulkan uang di mana-mana, dan berikan anjing 2 tulang dengan benar. Dengan cara ini, anjing akan bekerja lebih keras.